Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farhan Halimanan Naruha dengan NIM 221354054 di kelompok ini dan dengan plan suhu. Saya Seth Murniawan, NIM 221354037 pada loop kelembaban. Kita akan mempresentasikan mendemokan analisis pengaruh delay komunikasi ISP Now dan Wi-Fi terhadap kestabilan sistem kendali PID, suhu dan kelembaban pada induktor full area. Untuk parameter suhu kenapa sangat penting? Karena suhu sendiri sangat berpengaruh kepada perkembangan embrio ayam. Jika suhunya terlalu rendah, telur bisa jadi gagal menetas. Namun jika suhunya terlalu tinggi, akan bisa mematikan embrio dari telur tersebut. Nah, di sini untuk suhu dapat dilihat ada looping tersendiri di loop 1, di mana MATLAB-nya itu untuk monitoring, data logging, dan untuk self tuning. Dan di sini ISP-nya sebagai controlling dan saling komunikasi menggunakan ISP Now dan Wi-Fi. Dan di sini aktuatornya. Begitu juga sama dengan kelembaban. Kelembaban pun salah satu parameter penting dalam inkubator telur karena kelembaban yang kurang maupun lebih akan berpengaruh pada pertumbuhan embrio pada telur. Setting atau set point dari kelembaban yang diperuntukkan yaitu ada di 63% RH agar perkembangan embrio berlangsung optimal dan tingkat keberhasilan penetasan dapat meningkat. Untuk loopnya sama seperti dengan suhu, terdiri dari sensor yaitu DHT22 untuk membaca kelembaban. Kemudian untuk kontrolernya itu menggunakan PID dan ada aktuatornya itu noise maker. Di sini juga karena kita untuk menganalisis pengaruh delay, kita menggunakan MATLAB sebagai device untuk self tuning atau pengaturan parameter PID agar sistem tetap stabil. Kali ini kita akan mendemokan plan dari MATLAB yang sudah kita buat. Di sini adalah plan suhu, di mana dapat disimulasikan. Di awal ada transfer function suhu tanpa PID. Ini adalah plannya. Jika dibuka outputnya, hasilnya seperti ini, di mana set point dari suhu yang kita tentukan adalah 37 derajat Celcius. Karena suhu ayam optimal itu di 30 derajat Celcius, namun jika plannya itu tidak dikontrol, di sini mendekati 50 derajat Celcius atau di sekitar 48 derajat Celcius. Ini sangat berbahaya karena dapat mempengaruhi embrio atau mematikan embrio telur. Next, kita scoop di PID. Dapat dilihat di sini controller PID dapat merespon input yang awalnya inputnya itu step di 37, namun dapat direspon menjadi output yang telah dikontrol. Next, kita ke closed loop yang sudah dikontrol. Dapat dilihat setelah dikontrol suhu di 37 derajat Celcius, outputnya pun yang berwarna biru, di mana steady state-nya itu di 0% atau sama dengan di 30 derajat Celcius, memiliki overshoot yang sangat kecil yang masih dapat ditoleransi. Namun pada sistem ini jika kita menambahkan delay akan mempengaruhi outputnya. Di sini kita tambahkan delay di 1 detik, di mana setengah detik dan setengah detik. Kita dapat lihat scope-nya. Dapat dilihat outputnya itu jadi beroscilasi, ada yang lebih dari 37 derajat Celcius dan ada yang kurang dari 37 derajat Celcius. Baik, sekarang saya akan mendemokan tentang PID dengan menggunakan ISP yang dapat dilihat ISP tanpa jaringan, jadi hanya menggunakan satu ISP. Kita set di set point di 37 derajat Celcius. Dapat dilihat di sini yang sinyal biru adalah set point, value 2 atau yang oranye adalah MV, lalu yang hijau adalah PV-nya atau output dari PID-nya. Dapat dilihat di sini di steady state-nya itu stabil di 37 derajat Celcius. Baik, sekarang kita akan mempresentasikan dengan komunikasi ISP Now dengan tanpa self tuning atau jadi hanya menggunakan dua ISP yang saling berkomunikasi. Dapat dilihat di sini delay-nya itu di sekitar 14 milisecond sampai ke 20 milisecond. Kita tinggal atur set point-nya di 37 derajat Celcius. Dapat dilihat sistemnya, di mana yang hijau ini adalah outputnya.
outputnya ini stabil karena delay dari ESP0 atau komunikasi ESP0 itu sangat kecil di 15 milisecond. Oke, di sini kita akan mendemokan self tuning menggunakan MATLAB. Di sini MATLAB sebagai kompensasi PID-nya. Jadi akan mengirim PID terbaru tergantung dari delay-nya atau tergantung dari sinyalnya. Di sini kita reset, baru kita run. Dapat dilihat dari grafik PV di mana PV-nya itu naik, dan di sini ada KP, KI dan KD-nya berupa 1,3, 0,8 dan 0,15. Kenapa di sini KP, KI, KD-nya itu tidak berubah? Karena delay-nya itu sangat kecil di 1,3 milisecond sehingga tidak terlalu mempengaruhi grafik. Sekarang kami akan mempresentasikan dengan menggunakan jaringan WiFi. Pada jaringan WiFi ini dapat dilihat delay-nya itu di sekitar 1400 milisecond atau 1,4 detik. Di sini kita dapat di set point, di mana memasukkan set point-nya di 37 derajat Celcius. Dapat dilihat di sini grafiknya, yang warna hijau adalah outputnya atau PV. Di sini karena ada delay di 1 detik tersebut, adanya osilasi pada output tersebut, sehingga adanya kenaikan dan adanya naik dan turun lebih dari set point 37 derajat Celcius seperti yang tadi di MATLAB sudah disimulasikan. Ini self tuning dengan menggunakan WiFi. Di sini delay-nya di 1400 milisecond. Kita set di 37 derajat Celcius. Dapat dilihat di sini PV-nya terjadi osilasi di awal, namun KPKI KD-nya itu menyesuaikan dengan grafiknya, sehingga lambat laun overshoot-nya atau osilasinya akan menurun seperti pada gambar berikut. Dapat dilihat di sini outputnya itu stabil, mendekati stabil di 37 derajat Celcius, sudah stabil. Pembahasan selanjutnya mengenai kontrol kelembaban atau humidity. Pertama ini ada transfer function dari band humidity-nya. Berikut ini merupakan respon plan dalam kondisi open loop tanpa kendali. Terlihat bahwasanya kelembaban melebihi dari set point yang diinginkan, yaitu di angka 63%. Maka dari itu perlu adanya kendali, yaitu berupa PID. Di sini ada kendali PID-nya. Dilakukan uji coba untuk melihat respon PID terhadap input. Dari grafik ini terlihat bahwasanya output dari PID sudah merespon dari input atau dari set point yang telah ditentukan. Selanjutnya di sini ada closed loop dengan PID yang sudah dilakukan tuning, sehingga respon dari sistemnya seperti ini. Terlihat bahwasanya tidak ada overshoot dan juga nilai akhirnya atau steady state error-nya menjadi 0%, yaitu pada 63% RH. Selanjutnya ada penambahan delay, dianggap sebagai delay jaringan sebesar 1 detik. Maka respon sistemnya menjadi seperti ini. Terlihat bahwasanya ketika ada delay dari jaringan tersebut, respon sistem berubah, overshoot menjadi tinggi dan sempat osilasi sehingga settling time menjadi lebih lama. Selanjutnya di sini ada realisasi gitu pada satu ISP, PID closed loop pada plan humidity atau kelembaban. Di sini kita masukkan set point-nya yaitu 63%. Untuk yang biru ini merupakan set point, yang hijau ini merupakan nilai plan-nya, yang oranye merupakan MV, dan yang kuning merupakan error-nya. Terlihat ketika belum ada jaringan, sistem sama seperti simulasi pada MATLAB, dia akan stabil di steady state error-nya itu 0% atau di 63% RH. Selanjutnya untuk sistem PID ini dibuat menjadi wireless menggunakan protokol ESP-NOW. Terlihat bahwasanya dengan protokol ESP-NOW memiliki delay rata-rata di angka
5 atau sampai 7 dengan nilai maksimumnya itu lebih dari 20 milisecond. Selanjutnya kita lihat respon dari sistemnya. Ketika diberi set point nilai 63, maka responnya sama seperti yang tadi. Nilai biru merupakan set point, hijau adalah plan-nya, orange adalah MV, dan kuning adalah error. Pada jaringan ESP0 ini tidak terlalu berpengaruh pada sistem karena nilai delay-nya itu hanya sekian milisecond, sekitar 10 milisecond, dan itu sangat kecil dan tidak terlalu berpengaruh pada sistem. Selanjutnya direalisasikan self tuning menggunakan MATLAB dengan komunikasi ESP0. Terlihat di sini untuk yang di atas itu yang birunya adalah set value atau set pointnya, sedangkan yang oranye adalah plan-nya. Karena delay yang tadi disebutkan hanya sedikit, untuk saat ini delay rata-ratanya di 1,4 milisecond, maka sistem tidak terlalu berpengaruh atau tidak terpengaruh oleh delay jaringan yang tadi, sehingga sistem akan tetap stabil dengan error steady state 0. Selanjutnya komunikasi yang tadi awalnya ESP0 kita rubah menjadi WiFi. Lihat di sini bahwasanya delay yang terjadi di atas 1400 milisecond atau 1,4 detik. Selanjutnya kita lihat respon dari sistemnya ketika dimasukkan set point 63. Untuk yang biru sama seperti tadi bahwasanya ini adalah set point, yang hijau ini adalah nilai plan, yang oranye ini adalah MV, dan yang kuning itu error. Terlihat ketika adanya delay jaringan WiFi sebesar 1,4 detik, maka sistem menjadi tidak stabil, naik dan turun atau berosilasi, dan steady state errornya tidak nol seperti yang tadi. Setelah pengujian yang tadi dilakukan bahwasanya delay dari WiFi ini berpengaruh pada sistem, maka dibuatlah self tuning menggunakan MATLAB. Ketika dimasukkan set point-nya, maka responnya waktu awal dia akan osilasi dan memiliki overshoot yang besar. Nah, karena nilai ini, maka MATLAB membantu merubah nilai KPKIKD lalu dikirimkan ke ESP atau ke controllernya, sehingga sistem akan tetap stabil meskipun delaynya cukup besar. Untuk saat ini delaynya di angka 900 milisecond. Dari hasil percobaan ini dapat disimpulkan bahwasanya delay dari jaringan sangat berpengaruh pada sistem, terutama pada sistem PID ini. Dan MATLAB dapat digunakan sebagai alat bantuan untuk melakukan self tuning, sehingga meskipun ada delay dari jaringan, sistem masih bisa berjalan dengan stabil sesuai yang tadi ditampilkan atau didemokan. Nah, mungkin cukup sekian presentasi atau demo dari kami. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.